Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi semua SMK KT2, pada pertemuan keempat ini untuk mapel teknologi layanan jaringan, kita akan membahas sedikit tentang konsep server SoftSuite. Sebelum masuk ke materi, kita cek dulu review pertemuan kita yang tadi kemarin untuk hari Jumat. Kita cek dulu untuk reviewnya. Untuk jumlah yang mengikuti pembelajaran saya ada 215 siswa, terbagi dalam TKJ 1 sampai 6. Di sini kita bisa dilihat TKJ 1 ini jumlah siswa yang mengikuti 37. TKJ 2 jumlahnya 31, TKJ 3 37, TKJ 4 37, TKJ 5 36, TKJ 6 37. Oke, berarti hampir mendekati jumlahnya udah hampir 100% untuk per kelasnya. Oke, untuk tugasnya ini ada beberapa yang nilai dapat, sedikit lah kita lihat rentangnya. Ada yang dapat 40, ada yang dapat 60, 80, 100. Oke, yang 100 banyak, 135, 80, 53 siswa. Ada yang 60, 10 siswa, yang 40, 12 siswa. Oke, berarti kita bisa lihat tugas yang untuk pertemuan ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan keempat untuk materi konsep SoftSuite. Kita lihat untuk kompetensi dasarnya masih sama, menerapkan prosedur instalasi server SoftSuite berbasis Session Initial Protocol atau SIP. Nah, tujuan pembelajaran untuk pertemuan keempat, kalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi VoIP server SoftSuite berbasis SIP dengan benar. Ini masih sama seperti pertemuan ketiga. Sekarang kita masuk ke materinya. Untuk materi kita di sini kita masuk ke SoftSuite. SoftSuite didefinisikan atau diartikan suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya ada jaringan telepon tetap atau PSTN, internet yang berbasis IP, TV kabel, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. SoftSuite dikenal dengan istilah sebagai IPPBX, Internet Protocol Private Branch Exchange. Itu untuk IPPBX-nya singkatannya. Di sini SoftSuite nanti kita bisa berupa alat, kemudian ada berupa softwarenya. Nah, nanti untuk materinya kita akan sudah dibahas di pertemuan ketiga. Di SoftSuite ini kita akan menggunakan 4 software. Yang pertama ada Asteris, Elastis, kemudian ada Breaker, kemudian Trickbox. Kita ada 4 software. Oke, konsep SoftSuite nanti seperti ini. Jadi nanti kalian akan di sini menginstal SoftSuite itu di komputer, nanti terhubung bisa melalui langsung ke HP atau smartphone, kemudian telepon. Untuk laptop juga ada WiFi, ada komputer, dan smart tablet dan lain. Di sini nanti SoftSuite-nya di sini kalian nanti menggunakan PC-nya, kata kalian install servernya di sini. Kemudian nanti kalian terhubung antara beberapa perangkat di sini, terhubung membuat sebuah konsep VoIP, Voice over Internet Protocol. Nah, di sini nanti kalian tugasnya adalah harus bisa melihat atau memahami tentang konsep kerja server SoftSuite itu seperti apa. Oke, fungsi SoftSuite yang pertama ada memiliki fungsi switching. Maksudnya di sini adalah suatu komponen yang terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Komunikasi dapat dilakukan tanpa harus langsung antara node tersebut. Nah, selain untuk melakukan switch atau menghubungkan satu dengan yang lainnya, untuk node IP juga SoftSuite dapat menghubungkan dan memutuskan antara IPPBX dengan PSTN untuk mengatur lalu lintas data berupa suara, data, dan video. Maksudnya seperti ini. Jadi nanti di sini di switch
mode soft switch nanti kita bisa membagi jaringan dalam dipecah-pecah. Kemudian kemarin juga sudah saya singgung, ada yang digunakan untuk menghubungkan antara ini IP PBX dengan PSTN. Untuk jaringan PBX itu untuk jaringan intercom atau lokal, dengan PSTN jaringan yang bersifatnya luas. Nah, di sini nanti fungsi yang pertama di sini adalah sebagai switching. Yang kedua ada kontrol. Fungsi kontrol pada teknologi soft switch dilakukan oleh Media Gateway Control atau MGC yang bekerja untuk mengarahkan, validasi dan menyediakan akses bagi pengguna serta membuat rute pensinyalan ke jaringan PSTN. Ini maksudnya digunakan, kita bisa dengan soft switch kita bisa mengontrol jaringan yang kita bikin, jaringan lokal. Untuk VoIP-nya nanti terhubung ke jaringan yang sifatnya luas atau PSTN-nya. Berikutnya untuk fungsi pensinyalan. Untuk signaling yang dilakukan antar MGC menggunakan protokol Megaco, H323 dan SIP. Nah, protokol tersebut menjamin kerja sistem secara optimal. Signaling antara PSTN dengan IP menggunakan jaringan PTP atau point to point. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan beberapa protokol yang digunakan untuk jaringan VoIP-nya. Nanti kalau lebih utama kita nanti pakai H323 dan SIP. Atau SIP kita menggunakan dua protokol ini untuk koneksinya. Kemudian fungsi soft switch yang keempat ada fungsi interface. Maksudnya soft switch memiliki interface yang disebut dengan Application Programming Interface atau API yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan layanan baru. Jadi di sini nanti kalau kalian pengen menambah perangkat bisa dengan soft switch. Misalkan teleponnya 1, 2, kita mau tambah jadi 10 atau lebih, kita bisa menggunakan soft switch. Oke, komponen soft switch nanti komponennya ada 5 yang utama. Bisa dilihat untuk komponen yang pertama ada Gateway Controller atau GC, berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain. Yang kedua ada Signaling Gateway atau SG, suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MGC SG, hanya menangani pensinyalan SS7 untuk Signaling Gateway. Berikutnya ada Media Gateway, berfungsi sebagai elemen transport untuk merutukan trafik dalam jaringan soft switch dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan yang lain yang berbeda. Itu Media Gateway. Jadi nanti bisa untuk menghubungkan antara jaringan yang berbasis lokal dengan jaringan yang lebih luas melalui PSTN. Kita bisa pakai Media Gateway. Berikutnya ada Future Server atau FS, menggunakan sumber daya dan layanan terkait dengan komponen yang lain. Jadi nanti di sini karena untuk server ya kita harus bisa menggunakan layanan, karena penyedia layanan untuk klien. Berikutnya ada Media Server, berfungsi untuk memperkaya software dengan kemampuan media. Jadi nanti di sini servernya harus bisa menangani respon suara, tugas yang akan dilakukan media server. Di samping suara nanti kita ada datanya bisa berupa teks, kemudian ada berupa video. Oke, ini untuk komponen soft switch. Nanti untuk server VoIP-nya untuk server soft switch-nya nanti kita kemarin sudah saya singgung ada 4. Ada Asteris, ada Breaker, ada Elastic, kemudian ada Trickbox. Oke, untuk tokennya nanti untuk token pertemuan keempat kita pakai kata-kata tokennya di sini adalah Trickbox. Saya ulangi, tokennya adalah Trickbox. Oke, untuk pertemuan kali ini jangan lupa di sini kalian nanti untuk mengerjakan ada sedikit tugas untuk yang bisa dilihat di link yang akan dibagikan oleh Bapak Ibu wali kelas kalian. Oke, saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.